Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wahai para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mencipta bulan Ramadan untuk hamba-hamba kesayangannya orang-orang beriman. Bila mana para hamba kesayangannya tadi sanggup memetik kuntum-kuntum melati Ramadannya, maka Ramadannya mampu membentuk jiwanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan Ramadan kita ini seperti itu. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tema yang akan kita bahas pada malam ini adalah tentang ikhlas. Pembahasan ini menjadi penting untuk kita lakukan karena ikhlas itu menjadi kata kunci ada atau tidaknya nilai sebuah amal yang kita kerjakan. Salat akan kehilangan nilai kalau tanpa ikhlas. Kekhusyuan menjadi cita-cita di atas kertas semata-mata. Zakat, infak, sedekah hanya memiliki manfaat taktis jangka pendek dunia dan sekarang, dan tidak berakibat untuk kehidupan strategis jangka panjang di akhirat nanti. Semua amal saleh kita kehilangan nilai kalau tanpa ikhlas. Termasuk Ramadan yang sedang kita jalankan. Kalau tanpa ikhlas, Ramadan kita yang didapat lapar dan haus saja, nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas itu berasal dari kata kholaso, kho, lam, dan so, yang makna asalnya adalah murni, otentik, tanpa ada campuran dari apapun dan siapapun. Kalau kita mau makan nasi, beras kan dibeli dulu di pasar. Begitu sampai di rumah, sebelum dimasak, beras dibersihkan, beras dicuci, baru kemudian dimasak. Pada saat dibersihkan, lalu kemudian di tengah-tengah beras itu ada batu kerikilnya, walaupun hanya satu saja, maka pada konteks ini beras tidak ikhlas, karena dia tidak hadir sebagai keutuhan dirinya sebagai beras. Ada campurannya, ada batu kerikilnya. Saat ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi tiba-tiba begitu keluar dari masjid, kita bukan membesarkan Allah. Setiap produk turunan dari Allah kemudian dikecilkan orang dan kita diam saja. Ada sesuatu yang besar dalam diri kita menyelinap diam-diam dalam tubuh kita. Allah bukan yang besar lagi. Akidah kita, tauhid kita sedang jadi masalah kalau begitu. Ikhlas itu ada di dada kita, di kalbu kita. Tempatnya bukan di barang. Pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, terimalah dengan ikhlas.
Aku memberimu dengan ikhlas. Pada saat ketika kita memberi kepada orang lain, lalu kemudian kita ingin mempertegas menerima pemberian kita, dan kita ingin mengatakan kita memberinya dengan ikhlas, lalu didorong oleh kekhawatiran dituduh tidak ikhlas, maka tidak ikhlas betul. Maka ikhlas itu sesuatu yang sangat inherent sekali, mempribadi, personal banget. Tidak bisa diungkapkan oleh lidah. Diungkapkan oleh lidah belum tentu ikhlas dalam kalbu. Saudara-saudaraku sekalian, makanya suatu saat ada sahabat datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apa sih yang disebut dengan ikhlas?" Jawab Rasul, "Aku tidak tahu, nanti aku tanyakan dulu kepada Jibril." Nabi sekelas Nabi kita tidak tahu apa itu ikhlas. Datang Jibril, Nabi bertanya, "Jibril, apa itu ikhlas?" Jibril menjawab, "Aku tidak tahu Muhammad, nanti aku tanyakan dulu kepada Allah." Jibril tidak tahu apa itu ikhlas. Padahal dalam manajemen, Jibril itu malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Lailatul Qadar itu nanti turun miliaran malaikat dipimpin oleh ar-ruh, malaikat ar-ruh, malaikat Jibril. Kalau malaikat yang lain sayapnya 1 sampai 4, malaikat Jibril itu sayapnya 600. Makanya setiap kali ada problem di kalangan masyarakat bertanya kepada Nabi, seketika itu juga Jibril turun suplai wahyu kepada Nabi kita. Cepat betul pergerakannya. Tapi dia tidak tahu apa itu ikhlas. Dia pun bertanya kepada Allah, kemudian Allah menjawab. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, tapi Nabi yang bikin redaksinya. Kalau Al-Quran, makna redaksi semuanya dari Allah. Hadis Nabawi, makna redaksi semuanya dari Nabi kita. Tapi kalau hadis qudsi 50-50, maknanya dari Allah, tapi Nabi yang bikin kalimatnya. Makanya biasanya ciri hadis qudsi itu sebelum masuk kepada matan hadis, setelah rentetan sanad-sanadnya ada kalimat qalallahu ta'ala, telah berfirman Allah yang maha tinggi. Allah menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahasia dari seluruh rahasia-rahasiaku. Substansi rahasia Allah itu justru ada pada ikhlas. Barzah itu rahasia Allah. Mahsyar itu rahasia Allah. Bagaimana mekanisme mahsyar nanti sepenuhnya jadi rahasia Allah. Seperti apa kerja mizan nanti, itu rahasia Allah. Bagaimana kita berjalan di atas sirat menuju ke surga atau nyemplung ke dalam neraka, seperti apa surga, seperti apa neraka, itu sepenuhnya jadi rahasia Allah. Tapi substansi rahasia Allah justru bukan ada pada itu semua, ada pada ikhlas. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Rahasia dari seluruh rahasia-rahasiaku. Auda'tu fi qalbi man ahbabta, yang aku titipkan ke dalam kalbu hambaku yang aku cintai. Rupanya ikhlas itu di dropping dari atas. Ketika ada seorang hamba jatuh, bangun lagi,
jatuh lagi, bangun lagi, tapi tetap istiqomah menuju Allah, maka Allah memandang perlu menurunkan pembendaharaan-Nya yang paling mahal yang bernama ikhlas. Maka kadang-kadang kita beramal dengan amal yang sedikit saja, bahagia betul di dalam kalbu kita. Apalagi amal sekelas sholat, sekelas saum, itu luar biasa saham ketenangan yang muncul dalam kalbu kita. Makanya saudara-saudaraku sekalian, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikin press conference, mengumumkan ke ruang publik secara terbuka, besok ada perang Tabuk pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pulang ke rumah, mengangkut semua aset yang beliau miliki, rumahnya jadi kosong. Rasul pun heran, ya Abu Bakar, apa yang sudah kau tinggalkan buat keluargamu? Karena Nabi tahu pasti nggak ada yang tersisa. Jawab Abu Bakar, aku sudah meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk keluargaku. Ini mekanismenya orang ikhlas. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan peluang emas untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan mungkin dilakukan oleh sesuatu pun kalau tanpa ikhlas di dalam kalbu. Dan ikhlas itu dia berbanding lurus dengan tauhid yang ada di dalam dada kita. Makin kuat tauhid kita, makin kuat ikhlas di dalam kalbu kita. Sampai-sampai Allah mengatakan, fala ya'lamuhul malaikah fayaktubah. Dia tidak bisa dijangkau oleh ilmunya malaikat sehingga mencatatnya. Raqib Atid gak punya itu catatan amal kita yang namanya ikhlas. Langsung menjadi domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'lamuhu syaitan fayufsida. Juga tidak bisa dijangkau oleh ilmunya syaitan sehingga merusaknya. Maka orang ikhlas itu enggak tersentuh oleh yang namanya syaitan, baik dari jenis manusia maupun jin. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, saum yang sedang kita jalankan ini pun sebetulnya ibrah paling tertinggi adalah ikhlas. Ikhlas. Sadar bahwa di jengkal bumi manapun kita berada selalu dipantau oleh Allah. Jam 9 tidak ada orang di rumah, di atas meja masih ada sisa makan sahur. Kita boleh kok makan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Tapi diam-diam dalam kalbu ada disiplin murni tumbuh. Allah tahu, Allah lihat, muncul keikhlasan di dalam diri. Ada sistem pengawasan yang sangat melekat. Dan dia punya benang merah dengan ikhlas. Kullu amal ibni Adam lahu. Ini pun hadis qudsi. Semua amal anak-anak Adam dikembalikan kepada pengamalnya. Salat kembali kepada pengamal salat. Zakat kembali kepada pengamal zakat. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, dia untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang punya otoritas membalas nilai saum yang dilakukan oleh hambaku. Langsung menjadi domain Allah. Makanya saum itu amal yang sulit tersentuh oleh riya. Maka sering-sering saum. Setelah lewat Ramadan ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Nabi Daud. Kita bisa melakukan pembelajaran tentang ikhlas. Subhanallah.
Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sebagai penutup, tadi Abu Bakar As-Siddiq menggelontorkan seluruh asetnya. Kalau Umar bin Khattab separuh hartanya. Jadi kalau gajinya 50 juta, keluarin 25 juta itu. Pikir Umar bin Khattab, nggak ada yang ngalahin gue nih. Begitu sampai di hadapan Nabi, Nabi kasih bocoran, Abu Bakar sudah kesini. Umar geleng-geleng kepala. Memang dalam urusan ibadah nggak ada yang bisa ngalahin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya pada saat menjadi khalifah, ketika menjadi khatib, beliau tidak bisa naik sampai ke atas karena di situ yang paling pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangga kedua nggak bisa karena itu pantas hanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun hanya bisa duduk di tangga yang kedua. Itu penghormatan terhadap sejarah. Orang-orang yang pernah berjasa itu sangat penting dalam hidup kita. Saudara-saudaraku sekalian, Utsman bin Affan beda lagi. Diam-diam dia masuk ke rumah mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di balik bantal tidur Nabi dia selipkan, dia taruh di bawah bantal tidur Nabi 1000 dirham. Di saat yang sama beliau sampaikan 300 ekor onta untuk mobilitas pasukan. Saudara-saudaraku, amal yang begitu spektakuler tidak akan mungkin dilakukan oleh siapapun kalau tanpa didorong oleh yang namanya ikhlas. Bahkan sikap Abu Bakar As-Siddiq tadi mendapat perhatian khusus dari Allah. Ayatnya tadi dibacakan oleh imam kita Ustaz Ainul Yaqin. Wa sayujannabuhal atqa. Kelak di akhirat nanti Allah akan palingkan neraka dari orang yang paling bertakwa. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa karakter ketakwaan yang beliau amalkan? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia datang kepada Nabi menggelontorkan seluruh hartanya untuk membersihkannya. Peluang dianggap sebagai peluang emas, lalu kemudian diambil keikhlasan dijadikan sebagai dasar melakukan amal-amal soleh. Hidup kita menjadi penuh nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, memancarkan cahaya rahmat dan hidayah ke dalam kalbu-kalbu kita, sehingga kalbu kita memiliki energi spiritual yang selalu mendorong diri kita untuk menjadi yang terbaik terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.